Para pemirsa, kembali lagi bersama saya Wira Lesmana Gemiwa, asisten R&D PT TSB. Di samping saya saat ini sudah ada Ibu Mastuha. Beliau adalah mandor hama penyakit tanaman yang sudah sangat lama bekerja di PT ini. Beliau sudah mulai bekerja dari tahun 2008. Artinya, beliau sudah 15 tahun bekerja di dunia kebun kelapa sawit. Oke, Bu Mastuha, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan melakukan sensus UPDKS di Blok B31 dengan luas 31 hektar, tahun tanam 2007. Nah, oke. Hari ini kita akan melakukan sensus UPDKS. Kita akan lihat bagaimana kegiatannya. Ingin tahu lebih detailnya seperti apa? Ayo kita lihat. Let's go. Ulat pemakan daun kelapa sawit atau yang biasa kita sebut dengan UPDKS merupakan salah satu hama yang ada di perkebunan kelapa sawit. Hama ini dia menyerang daun. Daun di mana tempat bagi tanaman untuk berfotosintesis, dia serang, dia makan, dia habiskan, sehingga daun itu lenyap lah. Jadi kalau daun itu lenyap, tanaman tak bisa berfotosintesis, tanaman tidak bisa menghasilkan buah. Akibatnya, tanaman kelapa sawit kita bisa mengalami penurunan produksi. Serangan yang berkelanjutan tanpa adanya pengendalian, itu dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan produksi bisa sampai 90%. Tapi sebelum sensus, ada satu tahapan lagi yang kita lewati sebelum kita masuk ke sensus, yaitu tahap deteksi. Tahap deteksi dilakukan yaitu dengan cara menyusuri jalan, kita lihat ada nggak serangan. Ada nggak serangan? Saat kita melakukan deteksi, kita melihat ke bagian daun di pinggir jalan, bagian yang sobek akibat gigitan ulat api atau adanya coklat-coklat bekas dari hisapan ulat kantong. Kita juga bisa lihat pada bagian bawahnya ada tidak kotoran dia. Nah, itu menjadi ciri utama bahwa blok tersebut ada serangan ulat api atau ulat kantong. Maka setelah itu baru kita lakukan sensus di blok tersebut. Kegiatan sensus diawali dengan pemilihan pokok yang akan disensus. Nah, tiap PT itu ada perbedaan pokok-pokok mana yang mau disensus. Nah, setelah kita temukan pokok yang akan kita sensus sesuai SOP yang berlaku di PT masing-masing, kita lihat daun mana yang terserang paling banyak, daun dengan serangan baru. Biasanya itu daun pada lingkaran daun ke-17. Kemudian daun tersebut kita turunkan dia. Setelah dia turun, kita cek satu persatu. Kita balikkan dulu, jebret. Kita balikkan, kemudian kita cek satu persatu apakah di daun tersebut terdapat ulat kantong, ulat api, telur atau pupa dari ulat tersebut. Setelah kita temukan jenis ulatnya, kita juga identifikasi jenis ulat apa yang ada di sana. Kita catatkan pada form sensusnya, kemudian pelepah yang sudah turun dipotong dan kita letakkan ke pasar mati. Kemudian setelah itu kita pindah ke pokok yang akan selanjutnya kita sensus. UPDKS terbagi atas dua, ada ulat api dan ada ulat kantong. Ulat api ada berbagai jenisnya. Di antaranya yang sering kita jumpai di kebun kita ada Setoora nitens, ada Cetotosea asigna, Parasalepida, Darna trima. Kemudian untuk ulat kantong itu ada yang namanya Masena corbeti, ada Pteroma pendula, ada apa lagi? Ya, ada itulah pokoknya, ada banyak lah. Nah, di sini kita akan melihat salah satu serangan UPDKS dengan jenis ulat Parasalepida. Ciri dari serangan ulat api yaitu adanya sobekan-sobekan pada bagian daun dari kelapa sawit. Kalau ulat api dia ada sobekan, dia memakan, dia mengkonsumsi sehingga daun itu volumenya habis seperti ini. Nah, dia makan, dia gigit habis deh. Nah, bedanya dengan ulat kantong, kalau ulat kantong dia biasanya berada di bawah daun dan dia menghisap cairan dari daun tersebut sehingga daun itu menjadi coklat dan kering. Nah, itu bedanya hama ulat api dan ulat kantong dari sisi gejala serangannya. Sekian dulu para pemirsa untuk episode kali ini, pembahasan mengenai sensus UPDKS. Jangan lupa ya, please like, comment di bawah, and subscribe. Dan juga yang terpenting apa ya? Share. Oke, alright, kita tutup sampai sini, bye-bye.